berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwa orang yang meninggal dunia apabila diletakkan dalam kuburnya, maka amal-amal perbuatannya mengepungnya. Kemudian mentakdirkan amal-amal itu berbicara lalu berkata, wahai hamba yang menyendiri dalam lubang kuburnya, terputuslah dari para kekasih dan para keluarga. Siapa denang mau masuk mengawani ke dalam kubur? Kayak apa aja orang tuh kasih sayangnya lawan kita, kada akan mau masuk mengawani ke alam kubur. Paling-paling mbak urak tikar di pinggir kubur berabah di situ. Orang kesayangan lawan anak, sayang lawan anak luar biasa sayangnya. Mati nang anak tadi, mati dibuat dalam kubur. Kada hakun sih buat dalam kubur. Begitu dikubur mau orang tikar di atas kubur, ulang galik berapa di situ kena malam bulik, enggak situ aja kawa, enggak situ aja mau, pada saling sayangan sidin lawan anak sidin itu. Kini bisukan tulah ke kubur orang tikar berapa di kubur anak, jangan masuk ke dalam sama sekali kan, Terputuslah dari para kekasih dan para keluarga, maka tidak ada yang menjinakkan bagimu pada hari ini di sisi kami selain amal ibadah kebaikan. Dalam kubur itu hanya amal ibadah yang menyenangkan kita, yang menjinaki kita, yang mengawani kita, yang menerangi kita, yang menghindarkan daripada dinginnya di dalam tanah itu. Ka'ab berkata, apabila seorang hamba yang saleh diletakkan dalam kuburnya, maka ia dikepung oleh amal-amal perbuatannya yang saleh, yaitu salat, puasa, haji, jihad, dan sedekah, serta amalan-amalan baik lainnya. Datangan inya, amal-amal baik itu datangan dalam bentuk sebaik-baik orang, dalam bentuk seharum-harum bau-bauan. Ka'ab terus berkata, lalu para malaikat azab datang dari arah kedua kakinya. Datang malaikat azab hendak menyiksainya. Maka salat berkata, ujar sembahyang ini berkata, menyingkirlah kamu wahai malaikat azab dari orang ini, maka tidak ada jalan bagimu atasnya. Ia telah melamakan kakinya berdiri, ia telah melamakan berdiri denganku, karena Allah di atas kedua kakinya. Malaikat sembahyang ini yang membela daripada malaikat azab yang hendak memukulnya itu. Jangan dipukul dia sembahyang ini, batisnya ini rancak, seringkali berdiri sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para malaikat itu mendatanginya dari arah kepalanya. Maka puasa berkata, tidak ada jalan bagimu atasnya wahai malaikat. Ia telah melamakan kehausannya karena Allah di negeri dunia. Kamu kada kawa malaikat yang mendekati ini. Ini orang sering haus puasa dalam dunia karena Allah. Maka tidak ada jalan bagimu atasnya, atas menyiksanya. Lalu para malaikat itu mendatanginya si mayit dari arah tubuhnya. Maka haji dan jihad berkata, menyingkirlah kamu wahai malaikat azab daripadanya. Ia telah memayahkan dirinya, meletihkan badannya, menunaikan ibadah haji dan berjihad karena Allah. Maka tidak ada jalan bagimu atasnya untuk menyiksanya, artinya untuk mengganggu atau menyakitinya. Nah, jadi amal ibadah itu merupakan pembela kita di sana. Amal ibadah itulah yang menghibur kita di sana. Ka'ab terus berkata, lalu para malaikat itu mendatangi dari arah kedua tangannya. Maka sedekah yang muncul, sedekah yang berkata,
tahanlah dari temanmu, jangan ganggu ini orang. Maka banyak sedekah yang keluar dari kedua tangan itu sehingga jatuh di tangan Allah Ta'ala karena mengharapkan keridhaannya. Maka tidak ada jalan bagimu atas mengganggu, menyakiti mayit ini. Ka'ab terus berkata, maka dikatakan kepadanya, bergembiralah kamu wahai mayit, bergembiralah kamu, baik dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati. Engkau orang yang baik waktu masih hidup dan engkau pun baik sesudah dalam keadaan mati ini. Ka'ab terus berkata, dan para malaikat rahmat mendatanginya lalu membentangkan tempat tidur baginya dalam kuburnya sepanjang pandangannya. Dan didatangkanlah lampu dari surga, maka ia memperoleh cahaya dari cahayanya sampai ia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari kuburnya. Nah, maka kubur yang seperti ini yang disebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah. Kubur seperti inilah yang disebut Nabi sebagai Raudhah, satu taman min Riyadil Jannah, dari taman-taman surga. Nah, karena kuburnya ada hubungan langsung menuju kepada surganya Allah. Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata tentang jenazah, telah sampai kepadaku kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal mayyita yaq'udu wa huwa yasma'u khatwa musayyi'ih wa yaqul wayhak ibn adam alaysa qad huzzirtani wa huzzirta dhiki wa nasni wa hauli wa dudi famaza a'adatta li. Artinya, sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu duduk. Nah, begitu dia ditutupi dengan tanah, begitu diduduki dengan tanah, inya pun duduk. Kalau kita betakun maka ya apa duduk, maka kalau kau duduk tabala itu randah. Nah, orang yang sudah masuk ke dalam kubur itu begitu ditutupi dengan tanah sudah rapi, itu lain disebut alam dunia. Itu bukan alam dunia lagi, itu sudah masuk ke alam barzakh ngarannya. Dan ia mendengar langkah-langkah orang-orang yang mengantarnya. Orang-orang bulikan itu mendengar aja bunyi sandalnya, maka tidak berbicara dengannya itu orang yang mati tadi sesuatu pun selain kuburnya. Kubur berkata, celaka kamu kubur, wahai anak Adam, bukankah kamu sudah diwaspadakan akan aku? Kan kamu sudah tahu aku ini kayak apa, sudah dijelaskan oleh Rasulullah, oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitabnya dijelaskan. Aku ini macam apa? Ujar kubur, nyaman enggak di sini, sakit kah? Sudah ada dijelaskan. Dan diwaspadakan akan kesempitanku. Kan sudah dikepadakan aku ini sempit di sini. Bau busukku, huru haraku dan ulatku. Maka apa yang kamu siapkan bagiku? Apa yang kamu siapkan di sini untuk menghindari itu? Nah, dengan apa kamu masuk ke sini? Dengan amalan apa yang bisa mencegah sempitnya aku, bau busuknya, huru haranya, ulat-ulat ini? Apa yang kamu siapkan bagiku? Nah, jadi artinya diyakini oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa azab kubur itu hakun, memang benar adanya. Nah, kecuali ada golongan orang-orang Mu'tazilah yang di luar Ahlus Sunnah yang mereka mengingkari tentang adanya azab kubur itu. Kalau kita Ahlus Sunnah, dengan berdasarkan banyak hadis dari Rasulullah SAW bahwa azab kubur itu ada bagi orang-orang yang tidak ada persiapan masuk ke alam kubur itu.
Dan setiap kali amal perbuatan kebaikan, amal-amal yang saleh, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, lain-lainnya, itu merupakan suatu binting, itu merupakan perisai, itu merupakan bekal untuk menjaga huru hara di alam kubur itu. Apapun amal kebaikan yang kita lakukan, itu akan menjadi penyangga kita dalam kubur daripada huru haranya, daripada azabnya.